Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga bunda-bunda di rumah dalam keadaan sehat dan bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya dan bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kelas online ibu hamil kali ini kita akan membahas tentang mitos dalam kehamilan, nifas, dan bayi baru lahir. Sebelumnya kita bahas apa itu mitos. Mitos adalah semacam tahayul karena ketidaktahuannya manusia, sehingga alam bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya suatu kekuatan yang menguasai dirinya serta alam sekitar. Alam bawah sadar inilah yang kemudian akan menimbulkan dugaan-dugaan atau rekaan-rekaan dalam pikiran kita yang lambat laun akan berubah menjadi suatu kepercayaan. Biasanya, mitos juga dibarengi dengan rasa takut dan takjub, sehingga akan melahirkan sikap pemujaan, di mana pemujaan yang dimaksud berupa upacara-upacara keagamaan, serta ucapan-ucapan yang dianggap benar dan akan berlanjut terus-menerus, seperti larangan untuk tidak memakan makanan di saat kita dalam keadaan tertentu, ataupun dilarang dalam melakukan tindakan sesuatu baik dari diri kita maupun orang lain yang ada di sekitar kita. Mitos seputar kehamilan sangat sering terdengar dari berbagai informasi yang mengatakan bahwa mitos kehamilan itu termasuk sesuatu yang tidak masuk akal dan tidak jelas sumbernya. Berikut ini adalah beragam mitos kehamilan yang banyak beredar di masyarakat beserta penjelasannya secara medis. Yang pertama, tidak boleh berhubungan seks saat kehamilan. Banyak orang yang mengatakan bahwa ibu hamil tidak boleh melakukan hubungan seksual. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa berhubungan seksual saat hamil bisa menyakiti janin dan berpotensi menyebabkan keguguran. Informasi inilah yang menyebabkan ibu-ibu hamil beranggapan bahwasanya melakukan hubungan seks tidak boleh saat hamil. Selama kehamilan yang sehat dan normal, ibu masih bisa tetap melakukan hubungan seksual dengan pasangannya. Karena janin dalam kandungan sepenuhnya dilindungi oleh kantung dan cairan ketuban, otot rahim yang kuat, dan lendir yang tebal pada leher rahim. Oleh karena itu, keguguran tidak ada hubungannya dengan aktivitas hubungan seksual. Sebagian besar keguguran terjadi akibat janin tidak berkembang dengan baik di rahim ibu. Yang kedua, ibu hamil tidak boleh berolahraga. Ini juga merupakan mitos kehamilan yang banyak beredar di kalangan ibu hamil. Namun itu tidak benar ya bunda-bunda. Saat sedang mengandung, kamu boleh tetap berolahraga. Bahkan aktivitas ini sangat dianjurkan dan memiliki banyak manfaat bagi kesehatan ibu dan janinnya. Namun dengan catatan, olahraga yang dilakukan ibu hamil janganlah yang terlalu berat, apalagi sampai membuat dehidrasi ataupun kelelahan. Berolahraga selama 20-30 menit sebanyak 3-4 kali seminggu sudah bisa memberikan manfaat yang baik untuk ibu maupun janin.
beberapa pilihan olahraga yang baik untuk ibu hamil seperti senam hamil, latihan kegel, berenang, berjalan hingga yoga serta pilates ibu hamil. Sehingga anggapan mitos yang mengatakan ibu hamil tidak boleh berolahraga itu tidak benar. Kemudian ketiga, ibu hamil tidak boleh merendam cucian terlalu lama sehingga bisa menyebabkan kaki ibu hamil membengkak atau ibu merasa bengkak di sekujur tubuh. Ternyata itu hanyalah mitos yang tidak benar. Karena pembengkakan pada kaki ibu itu disebabkan oleh adanya kurangnya aktivitas ibu hamil dan tidak adanya peregangan otot-otot untuk aktivitas saat hamil. Sedangkan saat hamil ibu itu akan lambat dalam memproses sirkulasi darah maupun metabolisme dalam tubuh. Sehingga tidak ada kaitannya ibu hamil merendam cucian terlalu lama menyebabkan kaki atau badan pegal atau kaki ibu hamil membengkak. Kemudian ibu hamil jangan mandi di air panas. Ungkapan tersebut merupakan mitos yang sering terjadi atau sering didengar di masyarakat luas. Sedangkan untuk di kalangan atau lingkungan masyarakat yang suhunya termasuk dingin, ibu hamil malah dianjurkan untuk mandi menggunakan air hangat agar ibu tidak merasa kedinginan. Kemudian tidak boleh duduk di tengah pintu karena akan menyebabkan kehamilan itu ibu akan sulit dalam proses melahirkan. Mitos ini juga sering didengar di masyarakat, baik di keluarga maupun di lingkungan sekitar. Namun ungkapan tersebut tidak benar ya bunda-bunda, karena proses kelahiran itu tidak disebabkan oleh ibu yang duduk depan pintu. Namun proses kelahiran dipengaruhi oleh beberapa banyak faktor. Salah satunya seperti kesehatan ibu, kesehatan janin, posisi janin dalam kandungan, serta kekuatan ibu dalam proses melahirkan. Untuk mitos pada kehamilan selanjutnya yaitu ibu perlu menggantungkan gunting kuku dan bawang putih agar tidak diganggu makhluk halus. Nah, mitos ini biasanya dikeluarkan oleh leluhur kita atau nenek moyang kita untuk mengingatkan bahwasanya apabila ibu hamil itu harus menggantungkan gunting kuku dan bawang putih dengan alasan agar tidak terganggu oleh makhluk gaib atau makhluk yang bisa membahayakan ibu hamil. Namun secara dilogikakan apabila ibu hamil menggantungkan gantung kuku atau peniti serta bawang putih di baju itu bisa menyebabkan ibu cedera. Seandainya ibu hamil tidak sadar bahwasanya di bajunya sudah menggantung peniti, bawang putih serta gantungan gunting kuku. Kita tidak tahu. Kemudian ibu hamil tidur, seandainya itu mengenai tubuh ibu, apakah itu tidak mencelakakan ibu? Jadi untuk kepercayaan seperti ini belum ada penelitiannya, bahkan belum ada sumber yang mengatakan bahwasanya dengan menggunakan ini ibu akan sehat maupun terhindar dari malapetaka. Kemudian mitos pada ibu hamil tidak boleh keluar rumah setelah maghrib karena akan mengundang petaka. Nah, mitos ini biasanya sering didengar dari keluarga kita seperti ibu yang mengatakan kalau sudah maghrib ibu hamil tidak boleh keluar lagi. Sebenarnya ibu hamil itu kan sangat rentan terhadap
virus, bakteri. Apalagi di masa pandemi saat ini. Ibu hamil memang sangat dianjurkan untuk tetap di rumah. Meskipun keluar, itu pun harus dalam protokol kesehatan, sehingga sebenarnya bukan di saat maghrib saja, tapi di pagi hari, siang hari itu pun tidak boleh untuk ibu hamil melakukan aktivitasnya seperti orang normal begitu. Kemudian bentuk perut ibu hamil menandakan jenis kelamin pada janin. Kita ketahui sendiri, untuk bisa mengetahui jenis kelamin itu banyak pemeriksaan. Salah satunya yaitu pemeriksaan USG dan laboratorium. Dengan adanya pemeriksaan itu kita pun bisa mengetahui, namun itu saja masih belum tentu kevalitannya dalam menentukan jenis kelamin. Itu pun ditentukan pada usia ke-18 minggu hingga ke-20 minggu saat kehamilan. Saat mitos ini beredar, faktanya ibu hamil janin yang dikandung itu juga akan melakukan perubahan atau rotasi bayi di dalam kandungan, sehingga tidak bisa mengatakan bahwasanya ketika bayi di posisi kanan itu bayi jenis kelamin perempuan atau bayi di posisi kiri itu jenis kelamin laki-laki. Itu tidak benar ya bunda-bunda. Kemudian bumil harus makan dengan porsi dua kali lipat lebih banyak sebelum atau seperti biasanya. Ini termasuk ungkapan yang dikatakan kurang benar. Kenapa kurang benar? Sebenarnya ibu hamil memang makannya banyak, tapi tidak langsung sekaligus dalam porsi yang banyak ketika makan. Karena ketika ibu hamil makan dalam porsi yang banyak, itu membuat ibu hamil merasa nek atau merasa mual, sehingga ungkapan makan atau porsi 2 kali lipat ini dibarengi dengan makan sedikit tapi sering, bukan dalam satu waktu makan dalam porsi banyak. Begitu bunda-bunda. Kemudian bumil tidak boleh makan buah nanas karena akan mengakibatkan keguguran. Sebenarnya buah apapun itu, tidak hanya buah nanas, kalau dimakan dalam bentuk atau jumlah berlebihan itu tidak boleh. Namun dalam ungkapan ini itu tidak termasuk benar karena itu hanya mitos. Nanas itu sangat bagus, sedangkan buah nanas ini sendiri banyak mengandung vitamin C. Banyak ungkapan bahwasanya atau kepercayaan bahaya makan nanas saat hamil bisa menyebabkan keguguran. Sudah ada jejak lama sehingga buah nanas itu kerap terdengar dan berbahaya untuk kontraksi dan bisa menyebabkan keguguran. Semua ibu hamil sebenarnya boleh mengonsumsi buah nanas dengan catatan tidak ada gangguan lambung, mual, dan muntah saat makan nanas. Di luar hubungannya dengan kehamilan, sebetulnya nanas merupakan buah yang bernutrisi dan bervitamin. Jadi sebenarnya nanas itu tidak menyebabkan keguguran. Hanya saja nanas dapat membuat rasa tidak nyaman pada lambung karena asam. Bukan karena bahayanya, cuman karena ibu hamil itu cenderung ususnya lambat untuk mencerna makanan.
Mitos berikutnya pada masa kehamilan itu makan kacang saat hamil akan membuat anak alergi. Kita ketahui kacang tanah sendiri merupakan sumber protein nabati, lemak dan juga beberapa vitamin dan mineral. Bila mengonsumsi selama kehamilan tidak menyebabkan masalah, asalkan ibu masih mengonsumsi makanan lain untuk menyeimbangkan kebutuhan nutrisi. Alergi merupakan kondisi kesehatan yang diturunkan dari informasi genetik orang tua, baik ibu maupun ayah. Jika tidak ada riwayat alergi dalam keluarga, maka kecil kemungkinan anak tersebut memiliki alergi. Namun, jika terdapat riwayat alergi dalam keluarga, maka untuk menghindari alergi, sebaiknya mengonsumsi makanan yang memicu alergi di usia tertentu pada saat lahir tidak dianjurkan. Pada masa kehamilan sendiri, konsumsi makanan tertentu tidak mempengaruhi kemungkinan terjadinya alergi pada bayi. Mitos pada masa kehamilan yaitu minum air kelapa hijau dapat membuat rambut anak menjadi lebat. Mau anak itu rambutnya lebat atau tidak, itu tidak ada hubungannya dengan meminum sesuatu minuman apapun atau makanan apapun, karena lebat atau tidaknya rambut itu dipengaruhi oleh genetik dari ibu maupun bapak. Minum es sebabkan bayi besar. Seperti mitos-mitos yang tadi, bahwasanya ini merupakan ungkapan yang kurang benar, karena besar kecilnya bayi sangat bergantung dari asupan makanan ibu. Nah, minum es itu tidak secara langsung menyebabkan bayi ibu besar. Namun, jika ibu sering mengonsumsi minuman manis berkalori tinggi dengan es yang akan mengakibatkan kenaikan berat badan berlebihan selama kehamilan, sehingga akan menyebabkan bayi itu besar saat lahir. Ya, di mana proses pertambahan berat badan ibu hamil juga akan mulai bertambah apabila minum esnya dibarengi tadi minuman manis dan berkalori tinggi. Makan jeruk sebabkan bayi kuning. Kita ketahui ya, bahwasanya buah, sayuran maupun itu daging, biji-bijian itu sangat baik untuk ibu hamil. Nah, untuk ungkapan ini termasuk ungkapan yang tidak benar. Karena apa? Bayi ketika lahir, jika fungsi hatinya bagus, bayi akan memproduksi bilirubin sehingga bayi tidak kuning. Namun kalau bayi itu kuning, itu disebabkan adanya peningkatan bilirubin dalam tubuh. Hal ini wajar terjadi karena disebabkannya konsumsi yang berlebihan. Itu kenapa saya sampaikan tadi, semua yang berlebihan itu tidak baik untuk ibu hamil dan janinnya. Banyak makan sambal menyebabkan bayi botak. Nah, ini sudah sampaikan juga bahwasanya makan apapun kalau tidak berlebihan baik untuk ibu hamil. Namun kalau sudah berlebihan itu juga tidak baik, karena seperti kayak cabai itu akan membuat iritasi usus pada ibu hamil, sehingga ibu hamil bisa terjadi diare. Itu yang lebih tepat. Karena untuk kebotakan sendiri itu kembali lagi ke genetik. Tidak membunuh binatang, baik itu keluarga, suami maupun ibu. Sebenarnya ungkapan ini tidak tepat hanya untuk ibu hamil, tapi saat sebelum hamil atau setelah hamil pun namanya manusia tidak boleh saling menyakiti sesama makhluk, baik itu pada binatang maupun pada
sesama makhluk. Untuk ungkapan yang mengatakan ketika membunuh binatang akan menyebabkan kecacatan pada bayi, itu merupakan mitos dan tidak ada pembuktian yang benar, karena kecacatan pada bayi saat dikandung itu merupakan proses kromosom dan kelainan genetik yang ada dalam proses kehamilan. Tidak boleh membatin orang karena akan meniru yang akan kita batin. Contoh, saat ibu melihat orang kakinya cacat, ketika kita batin nanti anak kita akan cacat. Kembali lagi ke genetik ya bunda-bunda. Karena semua proses yang normal dan tidak normal itu kembali ke genetik ataupun kromosom saat proses kehamilan. Ibu hamil positif COVID-19 dianggap akan menularkan pada bayinya. Ungkapan tersebut merupakan ungkapan yang masih dalam proses penelitian secara ilmiah. Namun untuk secara langsung ibu hamil yang menderita COVID-19 secara langsung menularkan kepada bayinya, itu ungkapan yang kurang tepat, karena COVID-19 sendiri itu menularkan melalui droplet kepada penderitanya. Kalau bukan saat kehamilan melalui plasenta, itu ungkapan yang salah nih bunda-bunda, karena kita harus tahu konsepnya bahwa COVID-19 itu menularkan melalui droplet. Namun tidak menutup kemungkinan saat ibu hamil saat melahirkan itu juga harus diperhatikan saat ibu melakukan IMD atau inisiasi menyusui dini dan saat memegang bayi. Itu kenapa kita dianjurkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan saat atau sebelum memegang bayi, dan menghindari bayi dari kunjungan orang. Minum susu bayi jadi putih, minum kopi bayi jadi hitam. Nah, ini kembali lagi ke genetik ya bunda-bunda, karena tidak ada hubungannya mengonsumsi sesuatu apapun bisa merubah genetik yang ada di diri kita. Jadi, apabila ibu dan bapak sama-sama hitam, karena ingin menjadi anaknya lebih putih, ibu banyak mengonsumsi susu. Sebenarnya bagus untuk mengonsumsi susu, tapi mindset atau pemikiran yang ditimbulkan itu yang kurang tepat. Suka manis atau sayur itu merupakan anak perempuan. Namun kalau suka asam atau daging itu merupakan anak laki-laki. Ungkapan ini merupakan ungkapan yang kurang tepat, mengingat untuk mengetahui anak perempuan dan anak laki-laki itu sendiri pun perlu pemeriksaan khusus dan pemeriksaan ulang. Karena dengan langsung menyimpulkan ibu suka sayur berarti anak perempuan, itu juga tidak benar, karena sayur dan daging itu pun sebenarnya memang harus dikonsumsi saat hamil. Kemudian mitos pada masa nifas. Sebelumnya kita lihat dulu sebenarnya masa nifas atau postpartum itu apa sih? Masa di mana 6-8 minggu pasca persalinan. Masa ini merupakan masa rawan bagi perempuan karena apa? Di Indonesia sendiri hampir 50% kematian pada masa nifas terjadi dalam 24 jam pertama setelah melahirkan. Dan sekitar 60% kematian ibu itu disebabkan setelah melahirkan. Oleh karena itu penting bagi setiap ibu untuk mengetahui segala sesuatu tentang masa nifas. Tidak terkecuali mitos-mitos yang ada di masyarakat dan atau di keluarga kita. Tidak sedikit juga ibu-ibu yang mengikuti anjuran-anjuran
perawatan masa nifas berdasarkan kepercayaan turun-temurun baik dari teman, orang tua maupun kerabat sekitar. Meskipun demikian, walaupun niat mereka baik, tetapi anjuran-anjuran tersebut perlu disaring mana yang baik dan mana yang merugikan. Sebab mitos yang berkembang tidak hanya berpengaruh bagi kesehatan ibu, tapi juga bisa berdampak pada janin atau bayi. Mitos pada masa nifas yang pertama, dilarang makan ikan, telur, daging supaya bekas jahitan cepat sembuh. Ini merupakan ungkapan yang kurang tepat karena kita ketahui sendiri bahwasanya ikan, telur, daging merupakan makanan yang berprotein tinggi dan ikan, telur, daging merupakan makanan yang sangat dianjurkan bagi perempuan yang sedang dalam masa nifas. Karena salah satu fungsi protein adalah membantu penyembuhan luka termasuk luka jahitan saat persalinan. Jadi ibu sangat butuh protein pada masa ini. Pada masa menyusui bayi pun protein itu sangat dibutuhkan karena asupan protein atau asupan kalsium atau magnesium yang cukup bisa menyembuhkan nyeri pada punggung ibu. Selain itu, magnesium yang terkandung dalam beberapa jenis ikan ataupun daging itu pun terbukti diperlukan juga untuk tubuh untuk memperkuat tulang, gerak otot, dan fungsi saraf pada perempuan pada masa nifas. Tidak boleh mandi malam. Sebenarnya ungkapan ini tidak hanya untuk ibu hamil, ibu nifas maupun ibu yang tidak hamil ataupun ibu tidak masa nifas. Karena mandi di malam hari itu pun tidak bagus untuk kesehatan, namun bukan menyebabkan penyembuhan pada masa nifas gitu ya. Jadi ungkapan itu kurang tepat. Tidak boleh keluar rumah selama 40 hari masa nifas. Sebenarnya ungkapan ini kurang tepat karena di masa nifas kita pun juga dianjurkan dengan namanya mobilisasi dini atau adanya aktivitas untuk mempercepat penyembuhan luka. Namun seperti di masa pandemi saat ini, masa ibu nifas itu memang sangat tidak dianjurkan karena ya kembali lagi ibu masih dalam keadaan belum stabil atau rentan oleh virus dan bakteri. Kemudian minum banyak air akan membuat luka sulit sembuh. Ini sangat salah ya bunda-bunda. Sedangkan kita ketahui minum air putih sangat dianjurkan oleh kesehatan untuk kita sendiri dalam memenuhi cairan dalam tubuh. Apalagi dalam masa nifas ini cairan dalam tubuh itu sangat dibutuhkan agar ibu masa nifas bisa lebih optimal dalam memberikan ASI kepada bayinya. Ibu dilarang makan makanan yang berkuah. Ini juga sangat tidak benar ya ungkapannya bunda-bunda. Kemudian ibu harus minum jamu khusus. Nah, di dalam kepercayaan suatu suku di Jawa itu juga mempercayai bahwasanya ibu hamil itu ibu melahirkan harus minum jamu khusus agar nantinya ibu nifas itu cepat sembuh atau cepat menyembuhkan luka. Sebenarnya ungkapan ini kurang tepat ya bunda-bunda karena dalam prosesnya pun seperti bidan maupun dokter juga memberikan obat-obat dalam menyembuhkan luka ataupun pemulihan pada masa nifas.
Kemudian untuk seperti saat ini, jamu-jamu saat ini juga banyak jamu yang termasuk berbahaya karena banyak dicampur oleh zat-zat kimia lainnya. Selama nifas, ibu dilarang mengonsumsi sayuran. Ini juga termasuk ungkapan yang sangat salah karena kita ketahui sendiri manfaat dari sayur, ikan, daging, telur itu sangat bagus untuk eh, ibu nifas karena juga kandungan yang dalam sayur, kandungan dalam ikan, telur, dan daging itu juga bagus untuk proses penyembuhan maupun keadaan ibu. Menggunakan gurita. Nah, ungkapan ini merupakan ungkapan yang sudah sangat lama didengar. Mungkin zaman dulu saat nenek moyang kita mengatakan untuk mempercepat penyembuhan itu dengan menggunakan gurita. Namun untuk saat ini penggunaan gurita itu harus dilihat dan harus dikonsultasikan kepada tenaga kesehatannya, mengingat dilihat lagi bunda-bunda itu melahirkan secara normal atau sesar. Kalau keadaan sesar biasanya itu tidak dianjurkan karena akan menutupi luka sehingga itu lukanya akan lembab dan lama untuk kering. Larangan tidur siang untuk ibu nifas ini ungkapan juga sangat salah bunda-bunda karena sejatinya pada masa nifas ibu juga perlu istirahat yang cukup. Salah satunya ya tidur siang. Namun di saat tidur siang juga ibu tidak boleh terlalu lama untuk tidur di siang hari karena juga menyebabkan kita terlambat untuk memberikan asupan makanan pada bayi. Kemudian menyimpan gunting di bawah bantal. Nah, ini kepercayaan salah satu dari budaya kita yang mengatakan untuk menyimpan gunting di bawah bantal agar terhindar dari gangguan-gangguan gaib dan malapetaka. Kembali lagi kita sebagai umat Islam untuk mempercayai hal seperti ini itu sangat tidak dianjurkan dalam Islam. Dan dalam ilmu medis juga gunting disimpan di bantal juga tidak ada pengaruhnya dalam kesehatan ibu maupun bayi. Sehingga mari kita lakukan semua kegiatan dengan yang berfaedah dan tidak menyimpangkan dari ajaran agama kita. Tidak boleh berhubungan intim selama 40 hari masa nifas. Nah, ungkapan ini sebenarnya ada benar dan ada tidaknya. Kenapa saya mengatakan begitu? Saat masa nifas memang kan ibu masih mengeluarkan darah dan kemudian kita harus melihat juga perubahan yang ada di rahim, apakah sudah sesuai dengan perubahan yang dilalui. Kalaupun ini sudah dan normal, ini masih boleh melakukan hubungan seksual. Namun kalau tidak, itu tidak dianjurkan. Mitos pada bayi sendiri itu juga sangat sering didengar atau sangat sering diucapkan oleh keluarga ataupun orang di sekitar. Pada masa ini juga kepercayaan orang dahulu itu juga sangat kuat sampai saat ini. Namun ya sebenarnya ada mitos yang menurut kita sebenarnya tidak masuk akal. Mari kita lihat mitos-mitos apa saja yang ada pada bayi. Yang pertama, mitos peniti dan jarum harus ada di area tempat tidur bayi. Nah, ini ungkapan yang sering harus didengar malah ya. Biasanya pada ibu maupun keluarga yang sudah sepuh-sepuh untuk harus simpan ini seperti kayak untuk menghindari dari gangguan-gangguan gaib. Padahal kita sendiri tahu itu merupakan sesuatu yang kepercayaan tidak masuk akal karena kita sendiri pun dalam Islam mengajarkan begitu. Kalau ingin
semua dijauhi dari mara bahaya ataupun petaka, itu kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita juga mempunyai ajaran seperti membaca Al-Qur'an. Itu juga bisa menghindari dari gangguan gaib ataupun yang lain. Namun dengan adanya mitos ini itu sangat tidak tepat ya Bunda-bunda, dan tidak memiliki fakta ilmiah sama sekali begitu. Kemudian jangan dibawa keluar sebelum 40 hari. Mitos seperti ini kerap dijalankan oleh masyarakat maupun keluarga kita sendiri karena mereka takut bayi akan diganggu makhluk halus kembali dan sejenisnya. Kenyataannya bayi yang sebelum berumur 40 hari memang masih rentan terhadap serangan virus dan penyakit lainnya seperti pada masa pandemi saat ini COVID-19. Bayi yang rentan kalau kita bawa keluar takutnya akan terkena atau terinfeksi dari virus corona gitu ya, ataupun virus-virus yang lain. Mitos saat azan maghrib bayi harus digendong. Nah ini sangat banyak sekali ya masyarakat yang masih menjalankan, bahkan seperti kayak mempercayai, katanya mitos saat azan maghrib bayi harus digendong itu agar bayi tidak rewel gitu ya. Padahal rewelnya bayi itu disebabkan hal-hal yang lain seperti kayak mungkin bayi kurang nyaman, kemudian bayi merasa lapar atau sakit di bagian tertentu, itu juga akan rewel. Jadi tidak ada kaitannya dengan azan maghrib digendong dan tidak digendong. Itu tidak ada pembuktian ilmiah secara jelas ya Bunda-bunda. Kemudian mitos jika bayi itu bahagia dia tidak akan menangis. Nah ini sesuatu ungkapan yang menurut saya kurang benar, karena bayi itu sendiri untuk merespon sesuatu seperti lapar, tidak nyaman atau sakit itu juga akan menangis begitu. Jadi jangan anggap kalau bayi yang diam saja itu baik atau yang menangis terus itu tidak baik ya. Mitos jika sering digendong bayi akan sering rewel atau kebiasaan gitu kan, pernah dengar kalau keluarga atau menggendong anak gitu jangan digendong terus, nanti akan kebiasaan, jadi nanti anak gak bisa diletakkan menangis. Sedangkan kita tahu sendiri bahwasanya tadi ya, rewel atau tidak rewelnya atau nangis dan tidak nangisnya bayi itu disebabkan oleh hal-hal yang tadi, bayi mungkin kurang nyaman atau lapar atau yang lainnya. Sedangkan kalau kita ketahui bayi yang digendong itu justru bisa membuat ibunya memiliki hubungan yang lebih intens kepada bayinya, terutama di masa-masa awal kehamilan atau masa kelahiran. Hal ini akan sangat dibutuhkan dalam perkembangan dan pertumbuhan bayi. Begitu ya Bunda-bunda. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kelas online Ibu Hamil kali ini. Mungkin dalam penyampaiannya saya kurang jelas atau kurang dimengerti, saya mohon maaf. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan pesan, jangan terlalu mudah percaya mitos ya Bunda-bunda, karena berbagai mitos yang berkembang masih banyak yang perlu dicari secara ilmiah maupun secara logika. Baik itu pada mitos pada masa kehamilan, nifas maupun pada bayi. Sehingga apa? Jadilah kita sebagai masyarakat yang cerdas ya Bunda-bunda, ibu hamil, ibu nifas yang cerdas. Karena mitos itu tidak serta-merta itu benar. Jadilah kita sebagai ibu yang tangguh dan cerdas untuk tidak menelan mentah-mentah atau percaya secara langsung begitu saja tentang mitos. Hindari untuk percaya pada mitos, terutama yang tidak memiliki fakta ilmiah atau yang bisa merugikan diri sendiri maupun keluarga. Baiklah, mungkin itu saja ya Bunda-bunda. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.